Jokowi kendalikan dunia, stop ekspor batu bara, dampaknya Cina bakal gelap gulita. Berkali-kali saya sampaikan, stop ekspor nikel. Tahun depan akhir stop bahan mentah boksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba yang lainnya. Harga batu bara naik cukup tajam, yaitu sepanjang 2021. Dan diprediksi akan terus semakin menguat pada 2022. Akhir pekan lalu, harga batu bara di pasar ICE Newcastle Australia ditutup per troy ounce-nya yaitu sebesar 151,75 US dollar Amerika, turun 0,15% dibandingkan sehari sebelumnya. Dengan demikian, membukukan kenaikan 85,63% sepanjang 2021. Dan ini menjadi kenaikan harga tahunan tertinggi, yaitu sejak tahun 2016. Tingginya permintaan energi dunia karena pemulihan ekonomi, yaitu selepas hantaman pandemi COVID-19, menjadi penyebab utama pendongkrak harga batu bara. Ditambah lagi, pasokan dunia akan batu bara masih terkendala karena pembatasan social distancing di beberapa negara penghasil batu bara. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya adalah batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Ini saya kira strategi besar yang kita harus konsisten untuk menjalankannya. Untuk itu kita harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara, mulai dari industri peningkatan mutu, upgrading, kemudian pembuatan briket batu bara, kemudian pembuatan kokas, kemudian pencairan batu bara, kemudian gasifikasi batu bara sampai dengan campuran batu bara air. Saya yakin dengan mengembangkan industri turunan ini, kita akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali-kali lipat, mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, industri petrokimia, dan yang tidak kalah pentingnya tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Langkah Presiden Jokowi untuk menutup keran ekspor batu bara diprediksi sejumlah pihak bakal mendongkrak harga batu bara. Maklum, Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia. Tanpa pasokan dari Indonesia, pasar batu bara dunia akan semakin sangat kehilangan. Keterbatasan pasokan ini berpotensi mengerek harga batu bara dunia semakin melambung tinggi. Dan ekspor kita kenapa naiknya setinggi itu? Salah satunya karena kita hentikan ekspor raw material, ekspor bahan mentah dari minerba kita. Yang saya lihat biasanya hanya 1-2 miliar, kemarin akhir tahun sudah hampir mencapai 21 miliar, 20,8 miliar US dollar. Saya kira keberanian kita men-stop itu hasilnya kelihatan. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan dengan stop boksit, stop tembaga, stop timah dan yang lain-lainnya. Hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor kita. Untuk diketahui, Indonesia adalah pemasok utama batu bara dunia. Bahkan pada tahun 2020, ekspor batu bara Indonesia ke dunia bisa mencapai hingga 400 juta ton dalam setahun. Konsumen utama batu bara dunia seperti Cina, India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara
kebanyakan dari negara-negara tersebut menggunakan batu bara sebagai pembangkit listrik di negaranya. Mengacu statistika pada tahun 2020, pembangkit listrik batu bara di Cina berkontribusi 71% terhadap kebutuhan nasional. Jumlahnya mencapai 5.170 terawatt per jam. Dari total pembangkit listrik 7.263 terawatt per jam. Sedangkan pembangkit listrik batu bara di India berkontribusi 60% dari total pembangkit listrik nasional. India dan Cina adalah dua negara yang mengoperasikan pembangkit listrik batu bara terbesar di dunia. Statistika mencatat pada tahun 2021, Cina memiliki 1.082 pembangkit listrik yang aktif. Jumlah ini setara dengan 50% lebih dari total dunia. Sementara India ada di urutan kedua, yaitu dengan total 281 pembangkit listrik. Dan untuk memenuhi kebutuhan batu bara, guna memenuhi akan kebutuhan listrik di negaranya, Cina serta India begitu sangat mengandalkan Indonesia. Posisi Indonesia sebagai importir batu bara di kedua negara tersebut begitu sangat besar. Di Cina, batu bara Indonesia berkontribusi terhadap 70 hingga 80% dari total impor negaranya. Sementara di India diperkirakan mencapai 45 hingga 50% batu bara asal Indonesia. Dan dengan adanya larangan ekspor batu bara oleh Jokowi, sudah pasti akan membuat Cina kelabakan. Gangguan pasokan batu bara untuk membangkit listrik di negaranya pasti akan terganggu. Dan bukan hanya Cina, India, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lain yang sangat mengandalkan Indonesia sebagai pemasok batu bara harus memutar otak dan mencari alternatif pemasok lain seperti Rusia, Australia, serta Mongolia. Berikut daftar negara yang mengimpor batu bara asal Indonesia. Untuk itu saya minta roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Tentukan strategi, tentukan target produk hilir yang akan kita kembangkan sehingga jelas arah mana yang ingin kita tuju. Berapa banyak yang akan diubah menjadi gas, berapa banyak yang ingin kita rubah menjadi produk petrokimia, kemudian juga pemetaan kawasan yang dapat dikembangkan untuk melakukan hilirisasi industri batu bara ini ada di mana saja sehingga menjadi jelas ke depan strategi besar kita ini seperti apa. Bagaimana pendapat Anda? Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.